ovarium itu, di dalam ovarium ada 3 proses yang teman-teman harus tahu. Folikulogenesis, steroidogenesis, sama oogenesis. Jadi 3 fungsi ini ada dalam ovarium. Kita lihat sekarang hubungan antar hipotalamus, pituitari, ovarium, sama endometrium. Dikatakan poros. Ya. Kita mulai dari uterus, menstruasi, dipengaruhi oleh organ ovarium yang mengeluarkan estrogen dan progesteron. Organ di atasnya hipotalamus sama hipofise. Ada pekerjaan umpan balik. Di sampingnya hormon intraovari yang ikut bekerja. Ya. Aktifin, inhibin, dan sebagainya. Itu ikut bekerja dalam induksi, dalam ovulasi. Ya. Ini kan fungsi reproduksi perempuan. Dengan bekerjanya seluruh hormon ini bersama lokal di intraovari, dia akan menghasilkan folikulogenesis, steroidogenesis, sama oogenesis. Jelas? Jelas, Halo? Prof. Ya, jelas, Prof. Ya, jelas, Prof. Jelas ya. Ya. Regulasi siklus haid fase folikuler. Di dalam ovarium manusia itu ada 1 folikel matur yang hidup. Ya. Dan terjadi perkembangan dari folikel primordial, kemudian folikel preantral, kemudian folikel antral, dan pada akhirnya folikel preovulasi. Ini nah urutan-urutannya, ya. Sampai terjadi ovulasi. Itu terjadi siklus bulanan. Pada folikel primordial, di sini dikatakan ada sel germ mengalami percepatan multiplikasi pada kehamilan 6-8 minggu. Nah, jumlah oosit pada waktu intrauterin kira-kira 16-20 minggu itu 6-7 juta. Jadi selama di dalam kandungan bayi perempuan itu memproduksi oosit jumlahnya mencapai 6-7 juta. Ini penting sekali. Ya. Nah, lalu ini berkembang sesuai dengan usia manusia. Nah, pada saat persalinan, bayi perempuan itu lahir, oosit itu tinggal 1-2 juta. Jadi sebagian besar itu dibuang intrauterin. Ya, maka wanita itu terkenal boros. Ya. Jadi dihambur-hamburkan saja oosit itu di dalam intrauterin. Jadi yang tersisa cuma 1-2 juta saat bayi itu lahir. Kemudian berkembang menjadi pubertas, tinggal 300-5.000. Dan setiap bulan folikel yang berovulasi itu jumlahnya 400-500. Jadi jumlah yang 300-500.000 itu akan dikeluarkan setiap bulan. Sampai selama usia reproduksi, sampai akhirnya mengalami kehabisan. Ini kita lihat skemanya, 6-7 juta pada hamil intrauterin 20 minggu, kemudian pada saat lahir 1-2 juta, saat pubertas tinggal 300-500.000, dan pada waktu menopause tinggal 100.000.
Ya, jadi ini kembangan oocyte perempuan. Stadium inisial dari folikulogenesis itu dimulai saat perubahan dari primordial menjadi folikel primer. Ini hormon-hormon yang mempengaruhi. Di samping hormon-hormon ada juga famili TGF beta, growth diferensiasi faktor, GDF9, itu semuanya bekerja sama untuk terjadi konversi dari folikel primordial menjadi folikel primer. Kemudian dari preantral menjadi folikel antral. Nanti Anda dibaca, nah ini mekanismenya kerjanya seperti ini. Ya. Antral, pertumbuhan folikel pada awal tidak didasarkan pada stadium preantral. Jadi FSH itu pengaruhnya cukup besar. FSH mengaromatase androgen menjadi estrogen di sel granulosa. Ya. Nah, ya. Reseptor FSH itu di sel granulosa, sedangkan di sel TK itu ada reseptor androgen. Ya, ini penting sekali. Pada awalnya LH itu hanya ada di sel TK, tapi di granulosa itu reseptornya FSH untuk proliferasi sel granulosa. Nah, ini teori dua sel. Ya, untuk apa? Untuk environment itu didominasi oleh estrogen. Folikel yang akan berovulasi, microenvironment intraovari itu didominasi oleh estrogen. Itu paling penting, ya. Seleksi folikel dominan itu terjadi pada siklus hari ke-5 sampai hari ke-7. Pada saat M hari ke-5 sampai hari ke-7, disitulah rekrutmen folikel dominan. Ya, itu penting sekali. Ya, di sini. Terus pada saat itu terjadi mekanisme feedback dari menekan pelepasan dari FH. Karena turunnya FH itu estradiol meningkat, akan positif feedback sehingga sekresi LH terjadi pada med folikuler. Jadi SH-nya akan itu penting sekali. Jadi estrogen itu menekan kualitas baik FSH maupun LH. Ini antara folikel. Ya. Nah, disinilah penting. Jadi kalau kita melakukan induksi ovulasi, kita sebaiknya jangan dilakukan pada hari ke-5 sampai hari ke-7. Karena hari ke-5 sampai hari ke-7 secara fisiologis sudah terrekrutmen folikel. Soalnya supaya folikel yang berovulasi hanya satu, itu secara fisiologi. Ya, yang lainnya mengalami atresia. Maka dari itu, kalau kita melakukan induksi ovulasi, kita melakukan pada hari kedua atau hari ketiga. Jadi sebelum terjadi treatment secara fisiologis. Tujuannya supaya folikel yang kita dapatkan itu lebih dari satu. Ya, sehingga folikel yang dominan itu lebih dari satu. Tujuannya untuk folikel tujuan fertilitas buatan. Nah, memakai kondisi fisiologis ini. Nah, ini penting sekali. Seleksi folikel itu terjadi pada hari ke-6 sampai hari ke-7 siklus haid. Jadi ada dua. Folikel yang dominan itu yang akan berovulasi, itu sel granulosanya meningkat. Estrogen intraovari akan meningkat. Reseptor LH di sel granulosa adalah lingkungan estrogen.
Ya. Terus kepekaan sel granulosa terhadap FSH itu tetap. Sedangkan yang mengalami atresia itu kondisinya seperti ini. Lingkungan intrauterin adalah lingkungan androgenik. Ya. Kalau yang di sini lingkungan estrogenik. Ini penting sekali. Ini pengetahuan ini penting sekali. Ini satu ringkasan dari apa yang saya bicarakan tadi. Ya. TNF-alfa sama antimular hormon itu akan meningkat di sel granulosa. Ini tujuannya untuk sel granulosa supaya tetap peka terhadap FSH. Sedangkan di sini akan turun kepekaan terhadap FSH karena dia mau mengalami atresia. Akibatnya seperti ini. Ini sel yang mengalami apoptosis atau atresia folikel. Kalau yang ini akan mengalami perkembangan sehingga menjadi folikel dominan. Ini pentingnya, ya. Ini sering ditanyakan, bagaimana kondisi folikel yang mengalami atresia dan bagaimana kondisi folikel dominan yang akan berovulasi. Ini pembagiannya. Apa yang terjadi? Ini ringkasannya. Ya, ini penting sekali. Nah, mereka yang akan berovulasi itu terjadi produksi estrogen meningkat sehingga memacu terjadinya LH short. LH short untuk apa? Untuk mempertahankan luteinisasi, meningkatkan progesteron di sel granulosa. Pada saat progesteron itu meningkat, mekanisme umpan balik positif meningkat di mid cycle. Jadi pada waktu mid cycle, LH meningkat, FSH pun ikut meningkat. Jadi dua kondisi ini sama-sama meningkat. Ya. Nah, disinilah. Kapan ovulasi itu terjadi? Ovulasi terjadi pada hari ke jam 10 sampai 12 jam sesudah ovulasi. Atau dari puncak LH 24 sampai 36 jam ini. Sehingga kapan kita melakukan transfer, kapan kita melakukan inseminasi intrauterin, kita mengalami pada hari ketiga jam ke-36 setelah terjadinya LH. Selalu kita lakukan 36 jam kita lakukan inseminasi atau kita lakukan ovum backup. Ini rahasianya di sini. Karena akan terjadi ovulasi setelah 36 jam. Nah, ini pentingnya untuk kita melakukan ditabung. Ini mekanisme ovulasi. Anda bisa baca di sini bagaimana terjadinya ovulasi, mulai dari dinding folikel itu menjadi didegradasi oleh prostaglandin dan sebagainya sudah ada di sini. Tinggal Anda baca. Ini juga, ya. Apa yang terjadi di intrafolikuler? Proses parakrin, autokin, dan intrakrin itu ikut andil dalam terjadinya ovulasi. Nah, ini intrafolikuler. Apa-apa saja yang berpengaruh, ya. Ini tolong dibaca. Ini. Nah, ini. Nah, sekarang ini. FSH punya aktivitas multiple di sel granulosa. Stimulasi aromatase androgen menjadi estrogen, meningkatkan sel granulosa, dan FSH dan LH reseptor. Stimulasi produksi sel granulosa dan produksi autokrin, parakrin, terutama aktifin dan inhibin. Ya. Jelasnya begini. Ya. Sel granulosa pada early follicular phase, aktifin akan meningkat. Aktifin akan meningkat. Ini aktifin meningkat, ya. Di sel granulosa, dia akan mempengaruhi produksi inhibin
aktifin, dan reseptor LH. Microenvironment-nya estrogen, hambatan terhadap androgen. Apa yang terjadi? Terus pada fase folikuler, ini folikuler akhir, nah ini inhibin menghambat, akan meningkat, dan stimulasi, inhibin mengstimulasi LH untuk sintesa androgen ini menjadi estrogen. Ini pada fase folikuler akhir, ya, untuk menjamin terjadinya LH short. Ya, ini teori 2 sel. Nah, ini terjadinya seperti ini. Pada saat mid cycle, LH-nya meningkat, terjal, dan diikuti dengan FSH. Ya. Ini sama. Nah, pada fase luteal itu akan terjadi haliknya. Nah, ini ya. Ya. Ya, nanti saya teruskan dulu. Nah, ini yang paling penting. Ini sebagai ringkasan apa yang kita bicarakan tadi. Pada awal folikuler, pada fase folikuler, ini di sel FSH akan meningkat. Di sel granulosa, dan terjadi aromatase androgen menjadi estrogen. FSH dan E2 akan menyebabkan reseptor FSH di sel granulosa. Dan stimulasi inhibin dan aktifin pada awalnya. Dan LH di sel TK itu sintese androgen. Jadi pada awalnya di sel TK itu ada LH, reseptor, FSH-nya itu di sel granulosa. Itu pada awal. Pada mid cycle, pada pertengahan siklus persiapan untuk ovulasi, LH-nya akan meningkat. Ya, ini LH-nya meningkat. OMI dihilangkan sehingga terjadi maturitas oocyte, diteruskan. Tadinya dihambat. Begitu LH meningkat, hambatan itu dibuang sehingga maturitas oosit berlanjut. Terjadi sintesa prostaglandin di sini. Dan progesteron akan meningkat. Menyebabkan plasminogen berubah menjadi plasmin, dan peningkatan progesteron itu akan memacu FSH short. Jadi di sini kita lihat FSH juga meningkat, LH-nya juga meningkat sama-sama. Terus FSH yang meningkat itu akan mengeluarkan proteolitik enzim meningkat dan memacu terjadinya reseptor LH di sel granulosa. Ini ya. Ini Prof. Samsul paling senang ini. Ya. Paling senang ini. Pada saat fase luteal itu progesteron akan meningkat. FSH dan LH itu akan turun. LH itu mempertahankan korpus luteum. Ya. Dipertahankan kalau terjadi kehamilan. Jadi pada saat fase luteal, FSH, LH turun, estrogen meningkat. Untuk persiapan fisiologi menstruasi berikutnya. Ya, ini. Jadi ketiga hal ini ringkasan dari apa yang kita bicarakan tadi. Ya. Nah, ini ringkasannya. Pada fase folikuler awal, E2 rendah. Stimulasi dan sintesa pada penyimpanan gonadotropin itu meningkat. Ya. Menaikkan
follicle stimulating hormone dan LH secara perlahan. Umpan balik tidak ada. Hanya untuk FSH, tapi tidak untuk LH. Umpan balik hanya untuk FSH, tapi LH-nya tidak diumpan balik. Dia tetap bertahan. Pada pertengahan siklus, E2 meningkat. Stimulasi progesteron di penyimpanan dan sekresi. Terjadi lonjakan gonadotropin. Lonjakan LH penting untuk maturitas oocyte. Jadi kalau LH meningkat, oocyte maturitasnya dilanjutkan. Oogenesis dihambat selama fase folikuler. Di dalam mid cycle terjadi lonjakan FSH penting untuk terbentuknya reseptor LH di sel granulosa. Dan tujuannya supaya korpus luteum menjadi sangat sempurna. Ini penting sekali untuk mempertahankan kehamilan. Ya, pada saat fase luteal, gonadotropin drop. Ya, dan estrogen dan progesteron puncaknya pada hari ke-7. Setelah itu menurun lagi. Ya, ini ringkasan dari fase folikuler, pertengahan siklus, dan fase luteal. Seluruh mekanisme menstruasi. Nah, sekarang bagaimana dengan uterus? Kita lihat. Tiap bulan itu seperti ini. Ya. Hormon naik turun. Di ovarium itu mulai persiapan, terjadi ovulasi. Ya. Nah, bawah ini endometrium, di uterus endometrium seperti ini. Terjadi menstruasi, ya. Nah, ini progesteron. Kemudian progesteron turun. Nanti turun, ya. Setelah ini mekanisme awal. Setelah progesteron turun, lenyap semuanya. Akhirnya terjadi matrik degenerasi, endometrium breaks down, jadi terjadi menstruasi. Awalnya progesteron tuh, kemudian menurun. Pada saat menurun seluruhnya hilang, hanya tinggal reaksi dari plasminogen aktivator, plasmin dan seterusnya sehingga terjadi menstruasi. Ini fisiologi menstruasi. Nah, kita lihat apa yang terjadi. Endometrium lepas seluruhnya secara spontan. Ya. Ya. Terjadi menstruasi. Ya. Nah, kalau ini kita lihat seperti ini. Ya. Ovari terjadi pembentukan folikel. Ya. Berkembang. Ya, endometrium tebal. Ovulasi, korpus luteum, korpus albikan, endometrium luruh. Terjadi menstruasi. Ya, apa yang kita bicarakan di sana kalau kita buat skemanya seperti ini, ya. Nah, apa yang terjadi pada fisiologi menstruasi? Simultan of tissue collapse. Jadi seluruh dinding endometrium itu akan luruh bersama-sama. Dinding depan, dinding belakang. Makanya akan berhenti perdarahannya. Terjadi prolong fase konstriksi, terjadi keseimbangan antara fibrinolitik, proteolitik, dan koagulopati itu berimbang. Estrogen akhirnya itu akan menginduksi healing, penyembuhan. Ingat,
pada waktu ada perdarahan uterus abnormal, jangan memberi uterotonika. Don't be uterine use contraction. Jadi, not be uterine contraction. Artinya apa? Berhentinya menstruasi itu bukan oleh karena kontraksi uterus. Makanya, jangan memakai obat-obat metergin, oksitosin untuk menghentikan perdarahan pada saat ada gangguan menstruasi. Itu salah besar. Maaf, banyak SPOG yang mempergunakan uterotonika untuk menghentikan perdarahan uterus abnormal. Uterotonika itu hanya diberikan pada saat postpartum. Tolong ini diingat-ingat. Banyak kolega yang keliru sekali. Yang kita berikan adalah obat-obat ini. Fibrinolitik dan koagulopati. Untuk menghentikan perdarahan uterus abnormal. Ingat ya, jangan pakai metergin. Metergin tidak dipakai karena kontraksi uterus itu tidak akan menghentikan perdarahan disebabkan oleh karena abnormal uterine bleeding. Tidak. Ini yang banyak sekali dilakukan oleh kolega-kolega kita. Ingat, ya, ini penting sekali. Pengertian ini penting sekali. Ini normal menstruasi. Ya. Ingat di sini, hari ke-14 itu selalu terjadi ovulasi. Setelah ovulasi, waktunya itu normal. Menstruasi ke sini itu normal. Normal. Yang panjang itu sebelum ovulasi itu panjang. Itu bisa 14 hari normalnya. Ada yang kalau cepat 9 hari, ada yang lamanya 23 hari. Tapi fase luteal itu tetap sama. Tidak berubah. Hari. Nah, dari ini, ovulasi itu 14 hari selalu. Selalu 14 hari. Terjadi menstruasi. Ya. Jadi kalau defek fase luteal itu gampang. Kalau setelah ovulasi 14 hari kemudian tidak terjadi menstruasi, atau menstruasinya terjadi lebih awal dari 14 hari, ada defek fase luteal. Kelihatan sekali di sini. Jadi fase luteal tetap 14 hari setelah ovulasi. Yang panjang itu sebelum ovulasi itu panjang. Bisa 14 hari, bisa 9 hari, bisa 20 hari. Kalau siklusnya 37 hari. Ya, ini penting sekali. Pengertian ini penting sekali untuk nanti manajemen ke depannya. Ya. Kelihatan sepele tapi ini penting sekali untuk klinisi. Ya. Jadi kita tahu defek fase luteal itu hanya dari anamnesa itu sudah tahu ini orangnya ada defek fase luteal. Itu sekarang otak dan ovarium. Nah, ini. Hubungan otak dan ovarium itu dihubungkan hipotalamus, hipofisa, HPO axis, ovarium, uterus dengan endogen, parakin, dan autogen. Hasil kerjasama yang kompleks itu penting sekali. Nah, ini. GnRH itu mempunyai kerja 3. Penting sekali. Aktivitas GnRH. Sintesa dan penyimpanan, aktivitas, dan segera dilepaskan gonadotropin. Nah, ini seperti ini. Ya, pertama kali di sini kerjanya itu bekerja di reserve sama di sekresi. Tapi dia juga bekerja di activation. Jadi ada 2 kerjanya GnRH. 1, 2, 3. Ya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengumpulkan kekuatan untuk melepaskan gonadotropin sehingga terjadi LH. Itu penting sekali. Ya. Ya di sinilah. Tujuannya di sini. Ini preovulasi. Ya, nanti tolong dibaca saja.
Nah, ini terjadi. Jadi di sini terjadi. Pada saat di pituitari GNRH dan reseptor GNRH, kemudian dampaknya langsung inisiasi atau lanjut ke delayed, yaitu self priming, itu sekresi langsung. Tujuannya untuk pelepasan gonadotropin pada pertengahan siklus. Ini penting sekali, ya. Dan itu pre-ovulasi estrogen meningkat, ya. Dia akan bisa menekan di hipofise dan juga menekan di hipotalamus. Tujuannya untuk LH dan sebagainya. Ini semuanya bekerja sama. Nah, disinilah E2 pada awalnya rendah, tergantung dari kadar dan lamanya. Pada waktu mendekati ovulasi, dia kadarnya akan tinggi. Sehingga positif, pada penyimpanan dan sekresi akan dilepaskan sehingga terjadi lonjakan gonadotropin pada pertengahan siklus. Ini penting sekali. Pada awalnya seperti ini dia, rendah. Tapi begitu pada pertengahan siklus, E2-nya kadarnya sekian, akan terjadi lonjakan LH dan FSH. Sedangkan inhibin B itu mempunyai kerja seperti ini. Ya. Untuk menurunkan sekresi FSH pada hari ke-5 sampai hari ke-7. Jadi ini kan bekerja antara E dan inhibin itu bekerja bersama-sama. Ya. Ini tolong dipelajari betul, karena ini fisiologi itu paling sulit. Nah, ini preovulasi. Ya, fase luteal. Nah, apa yang terjadi sebetulnya? Ini singkatannya lagi. Pusat kendali sekresi gonadotropin di pituitari. Pusat penyimpanan dan sekresi itu kendalinya di pituitari. Pada awal siklus, E turun. Penyimpanan sekresinya negatif. Untuk siapa? Untuk FSH dan LH. Jadi pada awal siklus itu FSH LH mulai mau meningkat. Pada hari ke-5 sampai ke-7, estrogen dan inhibin itu meningkat. FSH justru turun, LH-nya tidak. Untuk terjadinya folikel dominan. Ya. Terus pada pertengahan siklus, E2 meningkat. Penyimpanan plus, sekresinya juga plus. Untuk apa? Untuk terjadi lonjakan LH maupun FSH. Ini penting sekali pada pertengahan siklus. Ovulasi terjadi 36 jam setelah mulainya lonjakan LH. Jadi kita melakukan inseminasi 36 jam. Kemudian setelah kita membeli suntian HCG. Gitu. Untuk kehamilan buatan. Nah, karena ovulasi terjadi 36 jam. Kemudian pasca ovulasi, P-nya akan meningkat. Gonadotropin turun, E-nya meningkat, puncaknya pada hari ke-4 sampai hari ke-7. Pada saat terjadi kehamilan, beta HCG yang meningkat, P-nya meningkat. Nah, ini ringkasan dari hubungan otak dan ovarium. Yang tadi di depan itu ringkasan dari kejadiannya di folikel, di ovarium. Ini ringkasan yang kita bicarakan. Ini tidak usah, ini dibaca saja. Ya. Ini kapan terjadinya diferensiasi gonad, itu tolong nanti dibaca ya. Ini penting untuk kelainan organ genitalia. Nah, sekarang tujuannya untuk apa toh? Kita tahu itu.
sebetulnya untuk induksi ovulasi dan stimulasi ovarium. Kapan kita melakukan induksi ovulasi? Itu tujuannya untuk kita mengetahui fisiologi dari menstruasi dan ovulasi. Nah, tolong teman-teman ini dibedakan. Apa induksi ovulasi dan apa stimulasi ovarium? Nah, ada bedanya. Induksi ovulasi dikerjakan pada saat anovulasi. Ya, folikelnya tidak berovulasi. Maka kita perlu induksi. Kalau stimulasi ovarium, ada ovulasi. Tapi kita butuh, karena pasiennya itu tidak hamil-hamil. Jadi kita butuh stimulasi ovarium, bukan induksi ovulasi pengertiannya. Ya. Jadi kalau orang menstruasi normal, ovulasinya ada, tapi tidak hamil-hamil, kita namanya stimulasi ovarium. Tapi kalau dia anovulator, kita induksi ovulasi. Jadi itu dua hal yang sangat berbeda pengertiannya. Tapi caranya sama pengertiannya. Tujuannya untuk terapi pada gangguan ovulasi, oligoovulasi atau anovulasi. Kalau pasien dengan gangguan ovulasi, namanya induksi ovulasi. Kalau yang satunya, stimulasi pada ovarium karena ovulasinya sudah ada. Kita perlu menstimulasi. Karena orang itu tidak hamil-hamil. Caranya, yang induksi ovulasi dikerjakan pada gangguan ovulasi. WHO tipe 1, WHO tipe 2, WHO tipe 3, WHO tipe 4. Ya. Kalau yang stimulasi ovarium itu obat pemicu terutama adalah KS sama gonadotropin. Ini kita pakai. Kalau ini pada kasus-kasus yang WHO 1, 2, 3. Coba kita lihat nanti. Nah, tujuannya ovulasi tunggal. Yang di sini ovulasi ganda. Stimulasi ovarium untuk IVF. Keuntungannya banyak embrio dapat disimpan. Risiko terjadinya sindroma hiperstimulasi besar. Jadi kita bisa mendapatkan ovum yang banyak, kita bisa melakukan fertilisasi, kita bisa menyimpan embrio. Ini terutama pada klinik bayi tabung. Ya. Tapi kalau yang sini tujuannya hanya untuk mendapatkan satu folikel untuk berovulasi. Ya. Sudah jelas, Mas? Ya, Dok. Kira-kira sampai di sini jelas? Jelas, Dok. Jelas, Prof. Ya, jelas, Prof. Jelas ya? Jelas ya? Nah, Yes. karena ini pemakaian di klinis ya. Kalau tadi kan teori menstruasi, pemakaiannya di sini. Nah, apa itu gangguan ovulasi? Gangguan ovulasi itu kita lihat paling kiri fisiologi, hipotalamus, pituitari, umpan balik, ovarium, ya, dan urus. Awas sendiri. Apa yang terjadi? Status hormonalnya. Hipofise, hipotalamus, kalau ada gangguan namanya hipok sentral. Ya. Kemudian kalau UB itu umpan balik, itu norma gonadotropin, norma estrogen, itu umpan balik antara dari estrogen, progesteron kembali mempengaruhi FS, folikel, mempengaruhi hipotalamus dan hipofise. Terus, kalau gangguannya di ovarium, namanya hiperhipok, karena itu perifer. Nah, di sini istilahnya
Kalau WHO pakai istilah WHO 1, WHO 4. WHO 1 kelainannya di hipotalamus, WHO 4 kelainannya di pituitari, WHO 2 kelainannya di umpan balik. WHO 3 kelainannya di ovarium. Ya. Apa yang terjadi? Simptomnya, kalau sentral selalu terjadi amenorea. Jadi kalau lesinya di sentral, pasien selalu datang dengan amenorea. Tapi kalau di umpan balik, kembalinya estrogen progesteron melakukan umpan balik ke atas, itu kalau itu terganggu, pasien itu bisa datang dengan PUA atau oligomenore atau amenorea. Jadi kalau kasus-kasus datang seperti ini, lesinya selalu di umpan balik. Bukan di organ hipotalamus, bukan organ hipofise. Tapi kalau dia datang dengan amenorea, WHO tipe 3 itu hiperhipok, kelainannya di ovarium. WHO berhenti sampai di sini. Tapi kalau kita melihat lesinya, kita pakai kompartemen. Kompartemen 4 dan kompartemen 3 itu di hipok-hipok, di pusat. Kompartemen tidak mengenal adanya umpan balik di sini. Tidak istilahnya. Ini. Tapi dia mengenal kompartemen kedua, itu lesinya di ovarium, hiperhipok. Nah, kemenangan dari kompartemen itu, dia ada istilah kompartemen pertama. Kelainannya di uterus. Hasilnya selalu amenorea. Pada Asherman syndrome, pada TBC endometrium, itu akan terjadi amenorea. Itu kompartemen pertama. Jadi kompartemen ada 1, 2, 3, 4. WHO, istilah WHO itu WHO 1, WHO 2, WHO 3, dan WHO 4. Sama, 4 tapi lain anunya. Ya, ini tolong dicamkan betul-betul. Nah, ya, ini yang paling banyak. Umpan balik ini yang paling banyak kasusnya. Nanti saya akan membicarakan, karena kelainan di ovarium, saya membicarakan hiperhipok ini. Dan saya juga akan menyinggung tentang umpan balik. 2 ini tugas saya. Kalau yang pituitari sama hipotalamus itu bukan tugas saya. Ya, tugas saya kelainan di ovarium sama di umpan balik. Ya. Kapan kita pakai istilah ovulasi, stimulasi ovarium pada infertilitas? Ini kan klinis, ini pemakaian klinis. Ya, ovulasi positif, namanya stimulasi ovarium untuk inseminasi, infertility idiopatik, dan endometriosis atau hiperstimulasi ovarium terkendali pada IVF. Ini kita pakai istilah ini pada IVF, pada inseminasi intrauterin. Kalau anovulasi, namanya induksi ovulasi pada gangguan WHO tipe 1, 2, dan 3. Kalau ada gangguan ovulasi, namanya induksi ovulasi. Kalau ovulasinya ada, tapi pasiennya tidak hamil, kita pakai istilah stimulasi ovarium, bisa hiperstimulasi ovarium terkendali pada IVF, atau stimulasi ovarium biasa pada infertilitas, inseminasi intrauterin. Ya, ini 2 istilah yang memang berbeda, tapi caranya sama, tapi istilahnya itu beda. Ya, jangan sampai bingung antara induksi sama stimulasi. Nah, WHO mengenal pembagian anovulasi. Menurut WHO, hiperhipok itu di hipok. Hipok-hipok itu di hipotalamus sama hipofise. Normo-normo itu mekanisme umpan balik. Hiperhipok, kegagalan ovarium. Hiperprolaktinemi itu sekresi prolaktin yang berlebihan.
Ya, jadi ada 3 grup, WHO1, WHO2, WHO3, dan WHO4. Yang saya bicarakan nantinya WHO2 dan WHO3. Ini kelainan di ovarium, ini tidak ovarium tidak ada kelainan, tapi dia mendapat efek akibat dari mekanisme umpan balik yang bermasalah, sehingga ovariumnya terpengaruh. Ya. Yang murni ovarium itu WHO tipe 3. Obat-obat yang kita pakai untuk pemicu ini klinis ya. Obat antiestrogen, gonadotropin, insulin sensitizer, sama agonis dopamin. 4 kelompok obat yang kita pakai pada praktek sehari-hari. Ya. Nah, hipok sentral kita pakai gonadotropin. Kalau umpan balik obatnya macam-macam, clomiphene citrat, insulin sensitizer, aromatase inhibitor, gonadotropin, sama ovarial drilling. Untuk yang WHO tipe 2 itu banyak kita pakai, macam-macam. Untuk hiperhipok, karena kelainannya di ovarium ini, gonadotropin bisa donor oocyte, bisa donor embrio, bisa adopsi. Ya, tapi donor oocyte, donor embrio, Indonesia tidak mengenal. Maka kita hanya gonadotropin, kalau tidak bisa ya adopsi anak, itu. Ya. Kalau hiperprolaktin ini kita pakai agonis dopamin. Ini obat-obat yang sering kita pakai pada gangguan ovulasi pada grup 1, 2, 3, dan 4. Ya. Konsep dasarnya. Induksi ovulasi dan stimulasi dikerjakan pada hari ketiga. Nah, ini konsepnya. Pada hari ke-5 dan ke-7 sudah terjadi recruitment. Kita terlambat kalau melakukan stimulasi pada hari ke-5. Maka kita mendahului recruitment, kita lakukan pada hari kedua, hari ketiga. Bahkan ada yang hari kedua, saya biasanya pakai hari kedua. Supaya mendapatkan folikel jauh lebih banyak. Konsep dasarnya itu. Konsep dasar yang kedua, siklus alami terdapat konsep ambang batas minimal kadar FSH tumbuh 1 folikel dominan, yang lain mengalami ATC. FSH window concept. Konsep yang kedua. Nah, pemberian FSH estrogen, kita memberikan FSH dari luar, tujuannya untuk memperpanjang window FSH itu. Karena windownya itu diperlebar, maka folikel yang berkembang itu jauh lebih banyak. Itu kita memperkosa fisiologi menstruasi. Kita beri FSH dari luar untuk window konsepnya itu diperlebar. Jadi jendelanya dibuka selebar-lebarnya supaya folikelnya yang tumbuh banyak sekali. Itu tujuannya. Konsep dasarnya itu. Nah, jadi tujuan obat pemicu itu untuk memanipulasi jendela FSH. Dimanipulasi. Diperkosa oleh kita untuk dibuka selebar-lebarnya. Ya, itu konsep yang kedua. Kita memilih clomiphene citrat. Kapan kita memilih letrozole? Kapan kita memilih gonadotropin? Ya. Untuk induksi ovulasi. Penyebab infertilitas itu banyak. Pada perempuan, ovulasi, gangguan uterus, faktor laki-laki. Nah, karena ovarium, saya akan menyinggung sedikit tentang induksi ovulasi. Yang ini sama yang ini tidak. Ya. Maka kita mengenal skor. Ya. Kalau siklus haidnya teratur, itu skornya
Kalau PUA itu skornya 2, kalau amenorrhea skornya 3. Ya. Jadi kita lihat, kalau teratur skornya 1, kalau ada PUA skornya 2, kalau amenorrhea skornya 3. Ini lebih sulit. Ya, jadi pasien itu skornya sekian. Jadi kita melakukan penata laksaan, semakin amenorrhea semakin sulit. Ya. Nah, ini. Nah, gangguan haid. Reguler, konfirmasi ada ovulasi atau tidak. Caranya gimana? Cek progesteron fase luteal media. Ono ovulasi, reguler, kok tidak hamil? Ada ovulasi enggak? Kita cek. Kalau ovulasi positif, kita tunggu. Siapa tahu dia bisa hamil. Omongi cara koitus seperti ini. Tapi kalau ternyata ovulasinya negatif, kok tidak ada ovulasi, meskipun reguler menstruasinya, kita larikan ke gangguan irreguler atau amenorrhea. Sama. Periksa FSH, LH, estradiol, sama prolaktin. Ya. Nah, ketemunya apa? Ketemunya di sini. Apa dia termasuk WHO tipe 1, apa dia tipe WHO tipe 2, atau WHO tipe 3, atau WHO tipe 4. Nah, ini. Jadi kalau kita menghadapi kasus dengan gangguan, pikirkan. Kalau reguler, kita cari betul-betul ada ovulasi apa tidak sebetulnya. Oh, ada ternyata. Oh, tidak ada. Kalau tidak ada, kita periksa ini. Termasuk dia tipe 1, tipe 2, tipe 3, atau tipe 4. Kalau ada ovulasi, kita namanya stimulasi ovarium. Kalau memang pasiennya belum punya anak. Tapi kalau ovulasi yang negatif, kita namakan induksi ovulasi. Ya. Nah, ini bedanya clomifencitat sama aromatase inhibitor. Ini beda kerjanya, bedanya di sini. Tapi tujuannya sama. Untuk membuka jendela FSH. Itu jendela FSH dibuka oleh aromatase inhibitor dengan caranya seperti ini. Ini caranya dari KS. Sama. Tujuannya untuk membuka jendela FSH. Nah, aroma inhibitor clomifencitat. Perbedaannya ini. Sorry. Nah, ini. Ya. Ini kerjanya. Ya. Ini gonadotropin. FSH diberikan memodifikasi prinsip dasar dengan cara memperpanjang lama window FSH. Kadar di atas batas ambang minimal. Sehingga folikel yang akan mengalami perkembangan menjadi jauh lebih banyak. Ini gonadotropin. Nah, ini caranya. Window konsep itu tadi. Ya. Ini IIO atau IVF. Ini bedanya di sini. Ya. Cara melakukan inseminasi intrauterin. Ya, 5 langkah. Stimulasi, pematangan folikel, penempatan inseminasi, preparasi sperma, dan pelaksanaan IIU dengan sperma yang dipersiapkan. Inseminasi intrauterin itu Anda sebaiknya harus mengerjakan. Karena ini Anda bisa mengerjakan di rumah sakit tempat Anda bekerja. Karena kita tidak mungkin akan mempersiapkan IVF di tempat-tempat Anda bekerja. Itu memang sangat besar biayanya. Tapi kalau kita menempatkan di tempat Anda bekerja itu, inseminasi intrauterin itu bisa. Tidak begitu mahal. Anda harus berlatih di sini. Karena tujuannya apa? Untuk melatih stimulasi ovarium. Bagaimana cara menstimulasi, bagaimana bisa terjadi keberhasilan. Ya, Anda belajar dari sini.
Anda bisa mengerjakan. Ya, 4-5 kali. Ya, banyak yang berhasil dengan cara stimulasi tanpa harus masuk ke bayi tabung. Lumayan banyak yang terjadi. Ya, Anda harus bisa mengerjakan ini karena di tempat-tempat penjenengan kudu iso. Karena ini satu-satu yang paling simpel, paling sederhana. Ya, kalau Anda bisa, rumah sakit yang Anda punya fasilitas, punya dana, IVF itu memang paling baik. Tapi kalau belum, ini saja dikerjakan. Jangan sampai begitu Anda selesai fair, terus what's next? Tidak mengerjakan apa-apa. Nanti Anda lupa. Stimulasi itu bagaimana caranya lupa. Anda harus mencoba untuk melakukan ini supaya mengasah keterampilan kita dalam menginduksi ovulasi. Ini induksi ovulasi itu tidak, stimulasi ovulasi bukan hal yang mudah. Sulit loh itu, ya. Sulit sekali. Memang perlu jam terbang yang cukup banyak. Nah, kita clomiphene citrat, kita stimulasi pada hari ke-3. Ya. Kemudian pada hari ke-11 kita kontrol folikelnya. Sudah mencapai 17-18 mili tidak? Endometrinya sudah sampai 9 mili apa tidak? Itu penting. Kalau Anda bisa melakukan pemacuan dan hari ke-11, ke-12 bisa mencapai sekian, itu berarti stimulasi Anda sudah sangat luar biasa. Betulnya. Oh ya, ternyata folikelnya bisa 18 mili. Oh, endometrinya bisa 9 mili. Anda merasa senang sekali di sini nanti. Ya. Lalu kapan kita melakukan inseminasi? Nunggu LH ini dikerjakan 36 jam setelah lonjakan LH. Jadi begitu kita suntik HCG, begitu folikelnya sudah mencapai 18 mili, kita suntik HCG. Begitu disuntik, 36 jam kemudian kita inseminasi. Hitung saja 36 jam kemudian. Maka suntikan terakhir yang kita berikan HCG itu kita berikan malam hari. Ya, supaya inseminasinya 36 jam kemudian jatuhnya pagi hari. Nah, coba Anda lakukan itu. Dan bisa ketemu ini, rasanya orgasme betul Anda. Waduh, ternyata berhasil saya. Itu loh ya. Kalau tidak kita praktekkan tidak bisa. Nah, ini FSH. Kalau FSH ya seperti ini, jadi mahal. Kita kasih SH terus. Sama, evaluasinya juga sama. Hari ke-10, hari ke-11, hari ke-12, kita lihat folikelnya. Atau, pertama kali, clomiphene citrat itu paling murah. Atau, orangnya mampu, ya kita sikat pakai FSH. Monggo. Gonal F. Nah, ini untuk pematangan kita pakai Ovidrel. Untuk menyuntik terakhir setelah 18 mili kita suntik Ovidrel. Setelah itu 36 jam kemudian baru inseminasinya. Atau kita combine pakai clomiphene citrat dilanjutkan dengan FSH. Itu lebih ekonomis. Tergantung nanti gimana, ya. Nah, ini alat-alatnya untuk inseminasi. Tidak begitu banyak yang kita pakai. Ya. Nah, ini IVF, transfer embrio. Ini. Nah, indikasi, lihat cadangan ovarium, pasien gimana, spermanya kita lihat, azo, oligo atau normal. Ini untuk IVF. Kalau azo, TESA dan TESA, ini kita konsul ke urologi. Di tempat kita ada urolog yang khusus. Dia belajar TESA dan MESA. Di rumah sakit kita ada. Kita konsulkan dia untuk spermanya diambil langsung dari testis. Ya, dengan operasi TESA dan MESA.
Ya. Jadi zoospermi bisa hamil, masih bisa hamil. Tapi spermanya kita ambil dari testis langsung. Kata pasiennya itu termasuk oligospermanya, kita ITSI. Jadi kita suntik spermanya langsung ke oocyte. Namanya ITSI. Kita tembuskan pakai alat. Namanya ITSI. Nah. Hiperstimulasi ovarium terkendali. Itu pakai genera atau gener agonis, gonadotropin, monitoring, HCG untuk pemecah telur. Pengambilan sel telur. Lalu dilakukan pengambilan sel telur atau siap. Ini. Fertilisasi dilakukan di sini. Kalau normal, namanya IVF. Kalau oligo, namanya ITSI. Kalau azoospermi, TESA dan MESA. Untuk terjadinya fertilisasi di sini. Setelah itu, embrio transfer di sini, terus penunjang fase luteal. Terjadi kehamilan. Ini skema yang kita kerjakan di bayi tabung tempat kita. Kalau bayi tabung. Tapi kalau inseminasi, skemanya tadi. Ya. Indikasinya. Ini indikasinya. Ya. Nah, keadaan ovarium penting. Dampak usia pada ovarium. Cadangan ovarium akan menurun, kelainan kongenital meningkat, kepekaan terhadap stimulasi akan menurun. Semakin tinggi usia wanita, akan terjadi hal yang seperti ini. Maka perlu diperiksa cadangan ovarium. Nah, ini usianya. Ya. Usia yang sekian ini, usia yang paling baik untuk kehamilan. Kalau sudah mendekati menopause, memang cuma tinggal 1.000. Jadi agak sulit untuk kita melakukan induksi ovulasi. Ya. Nah, ini. Semakin meningkat usianya, semakin meningkat terjadinya keguguran. Ya. Cadangan ovarium dipilih dengan uji hormonal, FSH-LH, 2, LH, inhibin B, antimular hormon. 4 uji hormonal untuk melihat cadangan ovarium. Ini FSH kurang dari 9, bagaimana? 9-10 bagaimana? Ini ada sudah cadangan ovariumnya. Ya. Nah, FSH, E2, cadangan ovarium. Paling bagus adalah 2-10, estrogen kurang dari 70, normal. Ya. Ini penting sekali. Ya. Ini mulai hasil dihasilkan sel granulosa. Tidak ada kaitannya dengan gonadotropin. Adanya konstan seluruh haid hari siklus menstruasi bisa dilakukan kapan saja. Kalau AM-nya tidak tergantung dari siklus menstruasi. Kalau yang lainnya harus hari kedua. Kalau AM-nya anytime. Kalau kurang dari 1, respon buruk terhadap stimulasi hormon, kegagalan mencapai kehamilan besar. Ya, uji biofisik. Kita menghitung folikel antral hari keempat, volume ovarium, Doppler aliran darah. Itu pakai USG bisa. Nah, ini ya caranya menghitung antral folikel ini. Nah, ini sasarannya mendapat oosit banyak, hot
hiperstimulasi ovarium dikendalikan untuk mendapat oosit banyak. Karena terkendali, maka menekan sindroma ovarium hiperstimulasi. Maka itu perlu dikendalikan. Embrionya bagus, TE-nya 3-4 embrio. Kehamilan meningkat, risiko kehamilan ganda menurun. Ya. Gonadotropin protokolnya. Ini protokolnya gonadotropin. Ini protokolnya BNL agonis. Nah, tolong dibaca saja, ya. Ini kan sebetulnya ini tambahan dari saya, ya. Stimulasi ovarium long protokol, ini short protokol, penggunaan BNL agonis untuk induksi ovulasi, ya. Nah ini, ini, nah, ini pantauan. Jadi di sini kapan terjadi LHZ itu kalau triple line. Jadi kalau endometrium ada triple line. Ini triple line itu bagus sekali. Ini biasanya kalau endometrium triple line, terus ovariumnya itu biasanya diameternya bisa mencapai 20 mm. Ini sudah kemungkinan terjadi LHZ besar sekali. Ini saatnya kita menyuntik HCG. Kemudian 36 jam kemudian kita lakukan embrio. Atau kita lakukan inseminasi. Atau kita lakukan ovum backup. Ya, di sini waktunya. Nah, ini kadarnya. Supaya kita tahu LHZ-nya terjadi kalau kadarnya LH itu estradiol itu sekian. Nah, ini ya. Nah, ini. Ini namanya triple line itu seperti ini. Ini namanya folikel yang tumbuh 18 mili itu seperti ini besar-besar. Ini triple line. Ya, ini sudah waktunya kita melakukan pemberian HCG. Ovidrel. Nah, ini ya. 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 Nah, untuk maturasi oosit kita menggunakan HCG yang tadi saya bilang. HCG. Injeksi menyusup pematangan oosit sebelum petik telur. Dosisnya sekian. Rekomend 30 jam sebelum petik oosit. Ya. Penggunaan sudah dilakukan dengan ukuran 16 sampai 8. Kalau sudah ada satu folikel ukuran 16 sampai 18 mili, kita suntik HCG. Ya. 30 jam setelah suntikan HCG. Sisi litotomi, pembilasan bagian. Nah, ini. Nah, seperti inilah. Ya, petik oosit itu seperti ini. Ya. Nah, ini kita dua. Ini namanya ITSI. Yang langsung suntik ke telurnya. Kalau oligo. Tapi kalau normal, pakai IVF biasa. Tapi kalau sudah tidak normal, ASOO, kalau ASOO kita juga pakai ITSI, sama. Tapi sebelumnya ITSI, kita pakai TESA dan MESA terlebih dahulu. Ya. Nah, transfer embrio ini. Nah, perlu enggak fase luteal? Perlu sekali. Kapan fase luteal dilakukan? Pada saat kontrol stimulasi sama ovarium hiperstimulasi. Dua kondisi ini kita butuh luteal support. Karena bisa terjadi insufisiensi fase luteal. Kenapa kok bisa terjadi insufisiensi fase luteal? Nah, ini sebabnya. Iya.
Kok bisa terjadi? Oleh karena penggunaan kinain agonis, stimulasi ovarium menyebabkan maturitas oosit multiple, punasi untuk maturitas folikel, atau tingginya kadar pekerjaan dan aspirasi folikel sel granulosanya ikut lepas. Maka kita perlu support fase luteal. Ini alasannya. Nah, keterangannya ini. Kenapa kita perlu support fase luteal? Ini keterangannya. Ya. Apa perlu diberikan support fase luteal? Untuk tetap harus. Ya. Untuk inseminasi intrauterin bisa diberikan, bisa juga tidak. Tergantung. Tapi kalau saya pribadi selalu saya berikan, ya, untuk supaya tetap di hati, ya. Strateginya 2 pendekatan support fase luteal, mensupport endometrium dan pemberian progesteron disupport, menstimulasi korpus luteum menggunakan HCG. Jadi yang dipacu itu yang pertama yang dipacu itu endometriumnya. Hasilnya sama. Waktu pemberian petik oocyte sampai 8-10 minggu kalau IVF, ya. Nah, ini kalau sudah terjadi kehamilan gitu. Dah. Terima kasih. Gimana? Ada pertanyaan, Mas? Ada, Prof. Monggo. Ada? Ya, Prof. Baik. Ada, Prof. Nah, Prof. Saya Wahyu, Prof. Assalamualaikum. Mana? Ya, baik, Prof. Ya. Ya. Ye? Mau nanya nih, Prof. Pada kasus PCOS kan AMH-nya meningkat, Prof. Nah, sedangkan pada tadi secara fisiologisnya, AMH itu pada proses folikogenesisnya AMH meningkat. Itu gimana, Prof? Itunya, Dok? Apa ada perbedaan itunya apa? Karena kalau saya lihat AMH itu menurunkan sensitivitas folikel terhadap FSH kalau dia terlalu tinggi sekali. Iya, memang Ya, betul. Ya, kayak gitu ya. Tapi tadi kan secara fisiologis ada folikogenesis AMH meningkat juga kan, Prof? Nah, Betul. ataukah ya gitu kan maksudnya. Jadi makanya pada PCOS itu bahayanya karena folikelnya banyak. Pada waktu kita mau melakukan stimulasi ovarium, kita harus awas kalau terlalu berani kita memberikan stimulasi akan terjadi OHSS. Itu bahayanya. Karena banyak folikel yang akan berkembang. Peningkatannya luar biasa. Maka pada waktu melakukan pasien dengan PCOS, kita meningkatkan dosis itu harus perlahan-lahan, berhati-hati. Sambil kita monitoring AMH sama E2-nya. Kalau E2-nya sudah kelihatan tinggi, kita rem, dosisnya kita kurangi. Kita takut kalau terjadi OHS. Kalau OHS bahaya sekali. Bisa terjadi udem pulmo, bisa terjadi asites, dan sebagainya. Itu tujuannya memang di situ, Mas. Ya. Memang PCOS itu memang paling sulit penanganannya. Betul-betul paling sulit penanganannya. Ya, tapi justru paling banyak kasusnya di PCOS. Banyak sekali kasusnya. Hampir sebagian besar itu PCOS pasien-pasien. Itu tantangan untuk kita. Tapi ya tidak apa-apa. Tapi kita pada waktu stimulasi harus sangat berhati-hati. Jangan terlalu bombardir, terlalu berlebihan. Kita harus monitoring perlahan AM ini kita monitor. Kalau itu ada peningkatan berat, kita tahan atau kita reschedule, kita gagalkan ini. Untuk kita reschedule berikutnya, ya. Seninya di sini, Mas. Go. Ada pertanyaan lagi? Ada lagi, Bro. Ini, Bro. Apa? Itu kan ada pemberian untuk induksi ovulasi atau stimulasi ovulasi kan diberikan letrozol atau komulpen sitrat, Dok ya. Nah, di situ kan letrozol kan hanya ada satu folikel yang dominan.
Dan kalau pada komisi citrat kan ada beberapa folikel yang bisa didapatkan dengan ukuran juga bisa letrozol itu ukuran folikel yang matang biasanya kita sekitar 18 mili bisa kita lakukan pemecahan folikel, tapi kalau pada komisi citrat harus sampai sekitar 20 mili. Dan endometrium juga lebih tipis. Itu gimana, Prof? Memang kan cara kerjanya beda, tapi prinsipnya mereka sama-sama untuk menstimulasi ovarium. Ya, memang betul. Soalnya karena kadar obesitas kan kalau terlalu beda menjadi tipis. Ya. Beda kalau pada letrozol, ya. Maka dari itu kalau lini pertama memang kita pakai clomiphene dulu. Kalau tidak berhasil, baru lini kedua kita pakai letrozol, ya. Tujuannya cuma itu saja. Kalau clomiphene gagal, kita ke letrozol. Oh, ada banyak teman-teman yang langsung letrozol enggak apa-apa. Ya di situ memang kesulitan kita memang di situlah. Itu memang harus kita praktekkan bagaimana sebaiknya kita melakukan induksi ovulasi, ya. Itu memang kita tidak bisa sesuatu yang baku tidak. Jadi kita memang ada banyak variasi yang kita kerjakan. Ya, gitu Mas ya. Ya, baik, Prof. Yeah. Ada lagi pertanyaannya? Teruskan pertanyaan lagi yang tadi, Prof. Seandainya clomiphene citrat itu kan menipiskan endometrium. Ya. Kita setelah clomiphene citrat kita memberikan mungkin preparat estrogen untuk menebalkan, itu nanti mengganggu nggak, Prof, dalam ovulasinya? Ya, kita lihat dulu ya. Pada awalnya kita lihat dulu seperti apa endometriumnya. Pada awal kan kita USG dulu, kita jalankan dulu. Kalau kita memberikan secara berhati-hati itu tidak mungkin akan terjadi penipisan, itu tidak mungkin akan terjadi. Saya pengalamannya itu tidak begitu, Mas. Kalau kita pemberian berhati-hati, pada awalnya kita lihat dulu endometrium tebal apa tipis. Itu aja dulu, ya. Tapi pemberian estrogen awalnya kita berikan 3 siklus sebelumnya, Mas. Kita siklus sebelumnya estrogen, progesteron kita berikan 3 siklus. Setelah bulan ke-4 baru kita mulai induksi ovulasi. Gitu Mas caranya, ya. Ya, ada pertanyaan lagi? Ya. Maaf, Prof, banyak, Prof. Ya, Yoza, Prof. Ya, ini ya. Prof, soal pada kita induksi ovulasi pada pasien PCOS, Prof. Pada beberapa teori sih dianjurkan dengan mengkombinasi dengan metformin, Prof. Sedangkan kan kita tahu metformin sendiri kita untuk proyeknya adalah biasanya jangka panjang, Prof. Nah, sedangkan untuk induksi ovulasi kan kita perlunya pada saat itu, Prof. Nah, itu bagaimana, Prof? Kira-kira, Prof? Ya. Gini. Jadi kalau kita menghadapi kasus dengan SOPK, PCOS, kan kita harus lihat hormonnya dulu ya. Profil hormonnya itu seperti apa? Itu dulu dilihat. Ya. Atau kalau kamu lebih laku lagi, kamu periksa saja ada gangguan tidak? Ada gangguan insulin tidak? Insulin ya. Pada kasus itu. Itu dulu. Kalau memang tidak ada, kalau memang dia sudah kamu lihat mungkin orangnya gemuk, ada profilnya berat badannya tinggi, biasanya kalau saya pribadi, saya memberikan metformin dulu selama 3 bulan. Oh gitu. Dia minum dulu selama 3 bulan. Ya, itu juga semuanya berdasarkan feeling ya. Gimana? Memang tidak bisa kita Setelah itu, setelah 3 bulan, bulan ke-4 kita baru melakukan induksi ovulasi. Boleh dikombinasi dengan metformin. Kalau saya selalu kombinasi dengan metformin, ya, nggak apa-apa, Mas. Oh, ya. Tapi bertahap, Prof ya, gitu ya, lebih baik, Prof ya. Iya, kalau saya beri dulu, itu kita kombinasi dengan clomiphene citrat, metformin. Jadi kita kombinasi sampai folikelnya sampai sekian. Ya.
Itu makanya itu saya anjurkan, tolong nanti begitu selesai di tempat Anda adanya inseminasi, kerjakan inseminasi dulu. Karena seninya untuk produksi itu ya di situ itu seninya. Ya memang tidak ada betul. Yang ada dikasih tahu. Jadi tidak ada yang mengatakan paling baik itu tidak ada. Makanya sendiri-sendiri. Ya. Ada pertanyaan lagi? Ya, cukup, Prof. Berdosa, Prof. Ya. Sebetulnya induksi ovulasi kan hari ini tambahan dari saya ini. Iya, Bro. Sebetulnya kan fisiologi menstruasi sebetulnya. Hah? Iya, Bro. Hah? Menarik soalnya, Bro. Soalnya kalau tidak saya gabungkan nanti Anda cuma tahu teori itu untuk apa ya lah. Sekarang kan tahu Iya, Bro. hubungannya sama induksi ovulasi gitu loh, ya. Gimana? Ada lagi pertanyaannya? Sudah selesai sekian? Iya, sepertinya Apa sudah. mau dilanjutkan? Ini kebetulan nanti jam 11 ada Sudah Dr. capek ya? Hari, Prof. Nah, Oke. Jadi ini materi ini sekali enggak? gimana, Prof? Gimana, Prof? Materinya ini Anda butuh sekali ini diambil. Iya, Prof. Oh iya, Prof. butuh Ini banget. Terima kasih, Prof. Butuh banget, Prof. Hah? Butuh Dulu, sekali, Prof. Prof. Ya. boleh nyuwun slide-nya, Prof? Buat belajar, Prof. Ya. Nanti slide-nya saya berikan ke Mbak siapa itu? Nora. Semarang itu? Mbak Nora. Mbak Nora ya. Iya. Iya, Prof. Nanti saya serahkan Mbak Nora biar Mbak Nora ngirim ke Anda semuanya ya. Siap, Iya, Prof. Prof, masih, Prof. Terima kasih, Prof. Ini semuanya saya kasihkan. Tidak ada yang saya sembunyikan. Tidak ada yang semuanya saya kasihkan. Terima kasih, Prof. Untuk Makasih, Prof. kepentingan Terima Anda. kasih, Prof. Itu ya, ini 10:30. Istirahat sebentar, nanti ada pengajaran lagi dari dokter siapa? Dr. Hari, Dok. Dr. Hari. Mengenai apa beliau? Laporan kasus, Prof. Laporan kasus, Prof. Oh, laporan kasus. Ya, terima kasih. Makasih, Selamat Prof. belajar. Ya, Prof. Makasih, Sampai Prof. ketemu besok pagi. Kelainan. Kira-kira enggak? Jelas enggak ini semuanya ini? Jelas, Jelas, Prof. Prof. Alhamdulillah jelas, Prof. Sekali, Prof. Jelas ya. Nanti Iya. slide-nya tak kirim ke Mbak Nora, ya.